Marketing ini kan adalah bidang yang paling sulit yang seringkali dianggap gampang ya. Nggak dikit orang non-marketing yang merasa marketing itu gampang, padahal enggak. Tapi jebakannya bukan cuma untuk non-marketer atau leader aja, tapi juga untuk marketer, yaitu gimana kita taunya kita beneran tahu marketing, gimana kita taunya orang marketing yang kita hire ini emang ngerti marketing. Karena ada jebakan normatif yang bikin kita kelihatannya bisa marketing, ngerti marketing, padahal sebenarnya enggak. Halo, saya Kinasi Suntung, selamat datang di Marketing. Saya sebenarnya udah agak bosan ya ngomongin bahwa marketing itu punya kelebihan inclusivity-nya itu, bahwa semua orang bisa jadi marketer tanpa sekolah marketing, beda sama pilot, penerbang, dokter yang harus punya sertifikasi khusus untuk bisa kerja di bidang itu. Tapi kelebihan itu juga punya konsekuensi. Standar marketing jadi sangat beragam. Saya bilangnya beragam ya, bukan bagus atau jelek, beragam aja gitu, menurut versi dan perspektifnya masing-masing. Nah, begitu makin banyak marketer yang punya standar yang terlalu beragam dan tidak terstandar ini, maka atau punya standar sendiri-sendiri gitu ya, maka orang-orang yang sekolah marketing akan bersaing dengan yang nggak sekolah marketing dan yang punya standar sendiri. Jadi makin bahaya ketika yang jadi wasit alias atasan yang hire orang marketing juga nggak ngerti standar yang berbeda-beda ini plus minusnya apa. Akhirnya jadi seolah-olah sekolah marketing nggak ada gunanya lagi nanti. Karena pada akhirnya orang bisa punya standarnya sendiri dan punya kesempatan yang sama untuk bisa di-hire. Nah, jebakan yang paling umum adalah jebakan normatif. Ini jebakan yang untuk terlihat tahu dan bisa dan hatam marketing gitu ya. Padahal cuma tahu kulitnya. Makin membesar lagi ketika di sosmed suka orang komen, wah ini S3 marketing. Padahal ya strateginya bukan strategi marketing dan punya banyak konsekuensi secara marketing knowledge gitu ya. Terus dibilang S3 marketing, terus seolah-olah makin wah kalau gitu saya begitu aja gitu ya. Contohnya gimana? Yang paling sering adalah kayak debat capres. Balik lagi, saya juga berkali-kali ngomong ini. Semua kandidat di debat capres selalu ngomong bahwa mereka akan memberantas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan ya. Biar lebih dipercaya, ditambahin angka deh sama dia. Misal, wah saya akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, menurunkan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan GDP 5% dan lain sebagainya. Ketika ada numbersnya seolah-olah jadi scientific dan lebih believable aja gitu ya. Kalau di marketing sama kayak orang yang ngomongin pentingnya improve brand equity gitu ya. Ya ini biasanya terjadi kalau di interview atau kalau apapun itu ya, yang saya sih orang marketing harus jelasin. Oh, kita akan improve brand equity. Kita berusaha ngertiin konsumen gitu ya, bikin campaign yang sejalan dengan consumer insight, memperbaiki consumer experience, ningkatin customer satisfaction referral gitu ya. Dan lagi-lagi ini suka ditambahin numbers biar lebih terpercaya. Brand equity-nya naik 30% deh. Running big data analytics untuk dapetin consumer insight dan lain sebagainya gitu ya. Permasalahannya kalau di debat capres, emang ada capres yang janjiin memperbanyak kemiskinan atau mengurangi lapangan kerja atau nurunin GDP? Kan nggak bakalan ada. Jadi itu normatif yang diomongin yang seolah-olah benar ya emang benar gitu. Tapi masalahnya bukan di apanya tapi gimana kan gitu ya. Jadi ketika mereka ngomong itu nggak berarti mereka ngerti caranya gimana dan akhirnya itu akan terjadi. Kalau dibilang ya gimana caranya itu nanti urusan menteri bukan kerjanya presiden ya susah. Gimana bisa jagain menteri untuk eksekusi kalau nggak ngerti what's possible dan high level logiknya gimana. Nanti akhirnya dibohongin menteri kan gitu ya. Nah sama juga kalau di marketing, ngomongin naikin ini itu bahkan dengan bumbu angka nggak ngejamin kita tahu dan bisa ngelakuinnya. Dan sayangnya ini seringkali jadi pemandangan yang makin umum gitu ya. Baik di sesi interview di mana orang ngomongin hal-hal normatif untuk jual diri supaya di hire. Atau di conference, jujur saya termasuk satu orang yang berkali-kali ngomong sama orang-orang dekat saya bahwa conference kok makin sekarang makin gak ada kualitasnya. Kita pulang dari sana coba mikir deh kayak, duh dapat apa di sana? Enggak, ngomonginnya normatif semua. Ngomongin sesuatu yang iya udah tahu gitu ya. Atau bahkan di podcast pun juga begitu, gitu. Atau di buku. Mudah-mudahan podcast ini nggak begitu ya. Gitu. Nah, ini jadi makin banyak ketika orang yang dengerin jawaban ini lalu cukup puas dengan jawaban itu aja. Kalau interview lalu kandidat ngomong saya di perusahaan sebelumnya naikin sales, bikin brand equity, bla bla bla, angka referral naik dan sebagainya. Lalu orang merasa wah ini orang ngerti nih, padahal belum tentu. Kalau lu masuk kelompok yang suka jawab normatif ini, pakai konten ini untuk ngedorong untuk lebih ngerti lagi. Kalau lu masuk kelompok yang puas aja dengan jawaban ini, pakai konten ini untuk bisa ngegali lebih dalam orang-orang marketing yang kerja atau berhubungan dengan kalian gitu ya. Nah, tapi secara garis besar gini, konsepnya adalah tentang mendalami apapun jawaban yang keluar. Misalnya apa? Ini cara untuk bedainnya.
Kalau di sesi interview dibilang bahwa saya di kantor sebelumnya start dengan berusaha ngerti konsumen lalu bikin positioning berdasarkan insight itu lalu bangun brand. Pertanyaan lanjutannya adalah gimana caranya? Dan jelasin secara spesifik satu kasus yang kamu tanganin. Gimana caranya ngerti konsumen, metode gali insight-nya gimana, konsumen kayak apa yang digali, insight kayak apa yang didapat, kenapa menurut kamu itu insightful, lalu gimana caranya bikin positioning, framework-nya apa. Framework tersebut pernah diaplikasikan ke brand lain gimana? Boleh jelasin nggak? Lalu positioning kayak apa yang didapat, lalu gimana juga caranya bangun brand, framework-nya apa, goal-nya apa, tahapannya gimana, dan gimana tiap tahapan tersebut berdampak pada goalnya. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya cuma mengelaborate, tapi dengan pertanyaan ini, biasanya yang cuma tahu kulitnya, akan gelagapan deh tuh. Dia kebingungan. Dan begitu kita nanti udah tanya ini, dia jawab, terus kita kemana-mana, terus habis itu kita balik lagi ke pertanyaan ini, jawabannya bisa beda, nggak konsisten gitu ya. Jadi kalau kita bisa ngelatih diri dengan mempertanyakan hal-hal itu ke diri kita, maka kita juga akan jadi lebih mengerti lagi. Begitu juga kalau kita bisa lempar pertanyaan ini ke orang yang kita hadapi, maka kita akan bisa dapat gambaran juga yang lebih lengkap bahwa ini orang sebenarnya kemampuannya di mana. Nah, jebakan selanjutnya adalah ngebawa diskusi ke hal-hal yang tidak hitam putih alias ambiguitas atau sesuatu yang lebih banyak operasional ketimbang strategi. Itu juga suka dipakai sama orang-orang semacam ini. Kenapa diskusi operasional nggak gitu kasih gambaran ketimbang strategi? Oh ya, dulu saya ngelakuin ini, terus habis itu ini, terus habis itu ya tim suka bikin dan lain sebagainya gitu ya. Karena operasional bukan sekedar masalah tahu atau nggak tahu detail. Tapi masalah bisa apa nggak ngelakuinnya. Butuh disiplin, konsistensi, grit yang nggak bisa didapat dari sekedar nanya. Sementara diskusi strategi itu lebih dalam. Ini kan soal pemikiran. Bisa dilihat kualitasnya sekedar dari interview. Nah, ada beberapa topik yang sering disebut dan sebenarnya bisa kasih gambaran tentang ini oke apa enggak nih pengetahuan dia. Topik-topik ini adalah topik fundamental yang banyak orang nggak tahu secara detail. Tapi sering diomong-omongin, jadi gimmick gitu ya. Kebanyakan yang tahu ini yang punya fundamental kuat, yang dia bisa elaborate. Tapi banyak banget, hampir semua orang ngomongin ini. Tapi begitu didalemin, ternyata nggak tahu-tahu banget. Apa aja? Yang pertama segmentasi. Orang marketing kalau nggak tahu segmentasi, waduh udah red flag sih buat saya. Ini adalah paling fundamental dalam bisnis dan marketing. Simon Sinek bilang start with why. Setuju. Tapi pertanyaannya why-nya siapa? Artinya sebelum kita ngomongin why kita harus identify who-nya, siapanya dulu ya kan. Jadi ini starting point-nya marketing dan bisnis. Lalu start dengan segmentation. Yang sering diomongin ya kita bikin segmentasi, lalu lanjut berusaha ngerti insight segmennya, lalu bla 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 segala macam. Begitu didalamin mereka bilang segmen yang kita tuju bla bla bla, which sebagian besar semuanya adalah demografi dan geografi. Misalnya cewek, cowok, usia 25 plus, tinggal di kota besar, SES B dan C, aktif, open minded. Ini template tipikal zaman jawaban soal segmentasi ya. Dan kalau didalemin biasanya gelagapan dapat dari mana, kenapa segmen itu, gimana ngenalin bahwa dia open mind dan lain sebagainya. Bahkan kalau ditanya definisi segmentasi aja, nggak semua orang bisa jawab dengan ajak dan benar. Bisa benar tapi nggak ajak, bisa ajak tapi nggak benar, bisa udah nggak ajak nggak benar lagi. Nah mereka yang paham biasanya bisa jelasin definisi secara ajak dan clear, bisa jelasin cara bikin segmentasi, step by step-nya gimana, sampai akhirnya, dan itu perlu penting ya, tanya step by step-nya kamu gimana cara bikinnya. Sampai akhirnya bisa jelasin bukan cuma segmen yang kita pilih, tapi yang outscope, yang nggak kita pilih, yang outscope itu juga kayak apa sih, dan bisa nempatinnya secara terstruktur, digambarin di chart, entah dalam bentuk kuadran, visualisasi, apapun yang lebih terstruktur, ketimbang cuma diceritain nggak terstruktur. Lalu mereka juga akan bisa jelasin alasan kenapa milih segmen tertentu alias targeting. Dengan cara yang terstruktur juga, karena ini sebenarnya bukan cuma sekedar feeling atau cap-cip-cup aja gitu, tapi ada framework-nya gitu ya. Nah yang kedua, wah ini lebih susah lagi, consumer insight. Ini segmentasi yang kalau segmentasinya udah tajam, biasanya masuk ke sana. Dan ini yang paling sulit, yaitu soal insight. Insight jadi sulit karena ini sesuatu yang abstrak. Susah untuk kita assess insight karena susah distrukturin gitu ya. Karena memang ini abstrak banget. Dan insight ini lebih banyak soal rasa ketimbang soal logik. Dan itu yang bikin akhirnya orang bisa punya insight yang seolah-olah datang dari langit aja. Insight-nya ini gitu ya. Tapi mereka yang ngerti insight bisa bedain. Oh ini mah insight-nya halu. Oh ini insight atau fakta. Nggak halu tapi bukan insight, levelnya fakta aja. Jadi insight yang mereka dorong pun benar-benar warm sebagai insight ketimbang cold sebagai fakta. Lalu mereka juga biasanya bisa nyampein ini dengan storytelling yang baik. Karena insight biasanya muncul dari runutan emosional yang juga bisa dijelasin gitu ya. Nah lanjutnya lagi ke positioning. Kalau segmentasi dan insight udah bisa dijelasin dengan baik, biasanya jawaban tentang positioning akan lebih ajak. Walaupun jam terbangnya akan jadi pembeda. Tapi positioning ini gabungan antara framework yang terstruktur, yang logis gitu ya,
dengan emotional flavor-nya insight. Jadi ini campuran. Jadi yang penting bukan cuma positioning apa yang dipilih, tapi gimana itu bisa ketemu juga penting. Framework-nya apa? Storytelling-nya gimana sih? Runutan berpikirnya sampai gitu tuh gimana? Kenapa begitu? Competitiveness-nya dibanding yang lain gimana? Selanjutnya, jawaban positioning juga itu tadi harus bisa ditarik ke gimana ini lebih punya daya tarik dibanding yang lain. Gimana ini somehow menyentuh ketimbang klise. Banyak positioning yang klise, apalagi begitu ngomongin tagline ya. Aduh, itu banyak banget yang self-claim, yang klise ya gitu ya. Nah, lanjutnya lagi ke branding. Ini topik yang paling sering disebut di sesi interview, conference, dan sebagainya, tapi nggak banyak yang bisa jawab secara mendalam dan terstruktur. Kebanyakan random aja, paling sering diomongin sebatas awareness aja ya. Jadi begitu dialamin soal gimana bangun brand, jawabannya nggak jauh dari meningkatkan awareness in action gitu ya. Misal sosmed gitu, media placement, dan lain sebagainya. Padahal branding bukan cuma soal awareness, tapi soal formula, butuh framework, dan mereka yang nggak cukup ngerti, nggak bisa jelasin runutan berpikir, dan juga frameworknya. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Nah, kalau mereka yang belum terlalu mumpuni gitu ya, mereka akan ngejelasin sesuatu lebih kuat gitu. Apa yang dilakuin, activities-nya apa, nggak bisa jelasin gimana mereka jalanin itu, termasuk begitu ngomongin marketing gitu ya. Ya udah ini aja, kenapa? Ya karena kita butuh ini. Ya kenapa butuh itu? Nggak ada gitu ya. Jadi apa dampak jalanin itu ke output yang diinginkan juga nggak bisa dijelasin. Dan gimana outputnya bisa di-connect ke output bisnis yang lebih besar gitu ya. So kesimpulannya memang marketing banyak banget gimmick dan terminologinya. Jadi tahu terminologi itu nggak jamin bahwa kita ngerti marketing. Ketika kita ngomong sama orang marketing, dia bisa ngomongin terminologi yang keren-keren, misalnya ngomongin segmentasi, positioning, mirror exposure effect, ngomongin social influence, apapun itu yang keren-keren, nggak menjamin bahwa dia benar-benar ngerti dan tahu apa yang dia lakuin, sehingga kalau habis itu dipercaya pekerjaan itu ya sulit. Nah, itu juga jadi pelajaran buat kita. Ketika kita cuma bisa ngomongin di level itu, ya kita nggak tahu-tahu banget gitu ya. Nah, makanya kita harus berusaha mau tahu lebih dalam, selalu tanyain how-nya alias in action gimana jalan ini dan kenapa kita jalan ini gitu. Luangin waktu juga untuk bisa tulis itu ke dalam framework yang lebih terstruktur. Karena semakin kita strukturin, semakin kita ajak akan framework itu, semakin kita ngerti juga terhadap pemahaman ini. Sekaligus untuk cek. Karena kalau nggak terstruktur, kesempatan untuk nyasar dan normatif itu juga jadi makin besar. Jadi mudah-mudahan ini bisa buat pelajaran buat teman-teman yang memanage orang marketing, tanyain ini untuk ngerti bahwa dia cukup dalam apa enggak. Buat teman-teman marketing, tanya ini ke diri sendiri, saya cukup ngerti sedalam ini apa enggak. Kalau enggak ya dalemin, karena artinya kita baru tahu kulit-kulitnya aja. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saran, komentar, kritik, pertanyaan bisa tulis di komen. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.